Oke, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Berjumpa lagi di Semang University di sesi bedah buku Inspira Books. Oke. Sebelum kita mulai, mungkin kita perkenalan dulu ya. Mungkin biar yang nonton itu kenal juga dengan kita. Dimulai dari saya, perkenalkan saya Eka dari divisi marketing. Perkenalkan saya Andi dari divisi sales support. Oke. Saya Andika dari marketing juga. Saya Nika dari General Affairs. Oke, jadi di sesi bedah buku kali ini kami akan membedah buku yang judulnya itu The Miracle of Focus, memaksimalkan fokus, tembus batas, dan meraih sukses besar. Karyanya Sonny Adams. Ya, mungkin teman-teman di sini mungkin sudah ada yang pernah baca atau belum. Di sini kita akan coba membahas bersama-sama ya. Jadi bukan tahu siapa yang tahu. Jadi di sini kita kosongin gelasmu kata Mandika. Iya, Dem. Iya sih. Bab yang akan kita bahas itu bab 1. Bab 1 itu judulnya atau temanya kuncinya fokus. Kesuksesan Anda akan lebih mudah terwujud. Oke, di sini saya akan langsung mulai. Kalau Anda mencari rahasia ajaib yang bisa membawa Anda mencapai sukses dengan cepat dan mudah, Anda tidak akan menemukannya. Sebab kesuksesan itu bukan barang instan yang bisa dengan gampang dibuat dan diciptakan. Ini rumusnya. Tidak ada cara ajaib mencapai kesuksesan. Jalan menuju sukses itu terjal dan berliku. Kamu harus mau bersusah payah melewati semua rintangan dan rela bercucuran keringat dan berikhtiar. Oke, mungkin di sini saya akan coba minta langsung aja ya kita membahas ya. Mungkin pengertian di awal. Itu fokus itu sebenarnya kalau dari perspektif teman-teman yang ada di sini itu bagaimana sih? Mungkin dari Pak Andika, fokus itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Menarik sih. Mungkin sebelumnya kita pernah bahas terkait dengan ini ya, masih apa? Copywriting. Terkait dengan copywriting, lalu sekarang ada fokus dan semuanya tetap semuanya itu relate ya. Karena fokus ini dalam loh sebenarnya. Dan ini bahasan yang menarik sih. Gak ada ujungnya kayak endless. Oh, gak ada ujungnya Pak ya? Gak ada ujungnya. Karena fokus tuh kayak ngomong cinta gitu. Maksudnya se-universal itu. Fokus tuh bisa diartikan apapun itu, versimu gitu ya. Fokus versi saya mungkin beda dengan fokus Pak Andi, fokusnya versi Mbak Nita atau fokusnya versi Mas Eka. Tapi kalau dari saya mungkin fokus itu ada satu goals yang kita atau satu impian yang kita capai. Ada insight yang kayak kadang nggak bisa diomongin. Mungkin ngomongnya, oh saya fokus pada kerjaan. Padahal insight atau apa ya kayak top of snow mountain itu yang ada di lautan. Yang kelihatan tuh mungkin ujungnya aja. Padahal secara insight itu gunung es yang ada di dalam laut itu makin gede ke bawah kan, dan kita nggak pernah tahu maksud itu gitu. Nah, sebenarnya insight itu yang sebenarnya kita mau kejar dan mau tuju gitu. Bagi saya mengejar fokus itu satu titik yang kadang berawal dari situ itu bisa kemana-mana. Tapi kalau dari saya, fokus di sisi saya adalah keluarga. Fokus sih bagi saya ya. Jadi mungkin orang ngomong kerjaan atau apa, ngomong fokus ini bisa ngerjain sesuatu. Tapi ada insight. Makanya tadi saya bilang sebenarnya semua itu ada insight yang di dalam diri kita itu kayak minum obat biar sehat, ending-endingnya masuk surga. Pasti kan ending-endingnya pengen masuk surga, mati masuk surga gitu ya. Yeah. Pakai ini biar cantik gitu. Padahal ada insight lain yang kalau aku pakai ini biar bisa dilihat orang. Nah, itu insight-nya nggak kelihatan. Makanya saya bilang fokus ini sesuatu yang menarik. Pasti di dalam diri orang-orang masing-masing punya fokus masing-masing. Tapi kalau bagi saya, insight dari fokus saya adalah keluarga. Karena itu
fokus yang paling terpenting yang saya sedang kejar dan capai. Seperti itu sih Mas. Siap, oke. Berarti kalau saya tangkap benang merahnya mungkin di sini fokusnya, maksud dari fokus yang Pak Andika sebutkan tadi itu lebih ke hal yang membuat kita itu jalannya itu nggak kemana-mana ya Pak ya? Betul. Ya kan, lebih terarah ya. Betul. Lebih terarah, oke. Walaupun mungkin kalau ngomong kok malah keluarga kan harusnya Iya. kamu fokus pada kamu buat timeline plan dan segala macam. Iya. Iya, makanya saya bilang itu insight dari semuanya. Ujungnya mungkin kelihatan gitu, tapi di balik itu semua yang membuat saya fokus ternyata ada satu rumah yang itu tadi saya bilang. Iya. Itu sih bagi saya. Nggak tahu Iya. mungkin bagi yang masih membujaki kan saya nggak tahu ya. Ya, oke. Itu versinya bisa masing-masing ya. Di sini di buku ini juga disebutkan ya, kadang ada orang yang menyebutkan atau menjelaskan kalau salah satu untuk mencapai kesuksesan itu adalah kerja keras dengan kerja keras ya kan. Namun kenyataannya tidak semua orang yang kerja keras itu bisa mencapai kesuksesan yang dia maksud atau yang dia impikan itu ya kan. Kita lihat Kuli kuli itu kerjanya keras sekali. keras kurang apa lagi? Iya, kuli Nah, itu diangkut, semua diangkut. Ternyata dia masih melakukan hal yang sama dan kalau dari sisi saya itu masih belum kalau menurut saya. Tapi jangan lupa juga sih Mas, kesuksesan orang dan pencapaian seseorang ini kita nggak bisa samaratakan. Iya, siap, Personalisasi. Mungkin di mata mereka atau di mata maaf ya, tidak merendahkan sebuah profesi. Iya. Ya. Artinya setiap orang punya tujuan dan punya fokus masing-masing. Iya. Dan saya rasa tiap orang berhak punya mimpi dan juga cara ninja kalau boleh dibilang. Iya. Cara ninja masing-masing untuk kita juga nggak tahu bagaimana mereka, maksudnya sukses versi mereka di tatanan perekonomian seperti itu ya. Bahkan kalau kita ngomong kaya dan miskin, kita nggak bisa ngomong atau menyatakan bahwa yang bahagia itu orang kaya. Gitu. Makanya Tergantung perspektif ya Pak. betul perspektif. Ya. Nah ini kan saya bilang bahasan ini tuh endless. Iya, betul. Iya. Oke, Nggak ada. kita berarti lebih ke umumnya aja, secara umumnya aja. Oke. Tadi kalau di buku ini disebutkan kerja keras itu belum tentu akan membawa kita menuju kesuksesan. Nah, itu gimana pendapat dari Mbak Nita? Kesuksesan itu belum tentu bisa dicapai dengan kerja keras. Nah, itu gimana sih tanggapannya? Kalau aku untuk meraih kesuksesan itu memang harus kerja keras. Oke. Harus, karena dengan kerja keras kita akan menemukan ada rasa kebanggaan. Kemudian nantinya pasti apa yang kita mau itu akan tercapai. Gitu. Oke. Kalau dari Pak Andi? Kalau menurut saya itu kesuksesan adalah itu bersungguh-sungguh dalam fokus mencapai kesuksesan tersebut gitu. Jadi meskipun kita mendapatkan kejanggalan hambatan, kita tetap fokus ke tujuan tersebut gitu. Jadi fokus itu meskipun kita harus fokus meskipun ada hambatan kanan kiri, kita harus tetap lurus mencapai tujuan yang kita impikan. Nah, itu yang keberhasilan yang harus dijaga dengan konsisten dan disiplin. Kalau kita nggak bisa konsisten dan disiplin, pasti fokus itu akan ambiar. Buyar ya gitu. Jadi harus konsisten meskipun ada hambatan, harus kita Menarik juga sih, karena ini kalau ngomong Harley Davidson, bahkan mungkin di buku ini juga seperti bahas kayak Bill Gates dan juga temannya, justru mereka kan yang menggagas itu semua itu tidak bermula dari sebuah kesuksesan yang serta-merta ada gitu. Iya. Mereka Harley Davidson aja berawal dari banyak atau boleh dibilang itu peternakan atau rumah ternak. Ini kayak ya kalau di sini kan mungkin ya betul, di sini mungkin kalau di sini peternakan sapi kayak gitu ya. Banjaknya mereka tuh digunakan untuk jadi bengkel. Awal mula dari Harley Davidson.
Saya setuju dengan kerja keras, saya setuju dengan semua hambatan yang ada. Artinya kan bayangin aja Harley Davidson di tahun segitu tidak menemukan, maksudnya merangkai dan modifikasi sebuah bentuk atau prototipe gitu ya. Ya tentunya banyak hambatan dan pastinya ada kerja keras. Iya. Seperti itu ya Pak, sama kayak KFC Pak. Ya, wah KFC itu sampai nggak ada umur hentinya berapa, Colonel Sanders lalu yang ini. berhasil betul di umurnya umur 60 gitu. Colonel Sanders. Itu fokus, Itu kurang fokus gimana? resepnya itu tetap fokus untuk Betul, dipasarkan, betul, tanpa dan konsisten. konsisten. Betul. Fokusnya begitu. Oke, tadi yang disebutkan sama Mbak Nita, Pak Andi itu emang nggak ada yang salah di sini, di buku juga disebutkan. Kalau dari Mas Eka sendiri, kacamata Mas. Kalau dari saya, kerja keras itu apakah Kamu kan ya mungkin kamu kerja keras yang Iya, sama fokus ya. Pak Andi kan tadi apa Pak? Menurut saya ya, tentang apa itu? tentang ya kerja keras juga, tapi yang relate juga kepada fokus ini. Iya, kalau menurut saya kerja keras itu emang sangat penting Pak, sangat penting. Oke. Mungkin dibarengin dengan fokus tadi. Hmm. Fokus yang di sini dimaksud itu apa yang Pak Nika sampaikan di awal tadi. Kita harus menetapkan tujuan kita dulu, ya kan. Nah, baru kita kerja keras untuk mencapai tujuan itu, biar lebih terarah lah gitu. Oke. Gitu. Kalau menurut saya, oke, kita lanjut. Di sini sedikit saya sampaikan kutipan ya. Fokus memiliki kekuatan luar biasa dalam mendukung Anda menuju kesuksesan. Semakin fokus Anda, pencapaian yang akan Anda raih semakin optimal dalam bidang apapun, baik dalam karir, bisnis, kesehatan maupun kehidupan pribadi. Di sini ada pertanyaan. Lalu pertanyaan sekarang, fokus seperti apakah yang harus dimiliki dalam mencapai kesuksesan? Ya, di sini di buku ini disebutkan fokus yang pertama, kita harus menetapkan tujuan kita, harus merumuskan tujuan dalam hidup kita dulu. Kemudian setelah itu kita harus membuat prioritas. Ya, prioritas dalam apa yang akan kita lakukan. Setelah prioritas kita tentukan, baru kita coba memperbaiki habit atau kebiasaan kita. Gitu. Nah, itu salah satu cara kita untuk lebih fokus dalam mencapai tujuan yang akan kita raih di situ. Mungkin di sini ada sedikit tanggapan penutup mungkin dari Pak Nika, Mbak Nita atau Pak Adi tentang fokus ya untuk meraih kesuksesan. Biar lebih mudah mencapai tujuan itu, Pak. Iya. Makanya miracle of focus judulnya ini cukup menantang sih. Keajaiban dari bagaimana ketika saat kita fokus ya. Seperti kita tidak bermaksud juga untuk di agama lain ya, maksudnya ketika kita muslim, saya muslim gitu ya, sama sih ngomong ibadah atau sholat gitu ya, itu juga suatu fokus tersendiri yang kadang-kadang juga menjadi sesuatu yang ajaib atau miracles gitu ya. Terlepas dari itu tadi, apa sih yang membuat kamu fokus gitu ya? Antara lain menerapkan tujuan, goals dan segala macam ya, dan merubah habit gitu kan. Betul. Nah, kalau dari saya sih, saya mau ngomong miracles-nya itu tadi sih yang kita rasakan saat kita beribadah. Kadang ada sesuatu, ngomong rezeki lah ya, yang kadang-kadang kita nggak nyata gitu, yang menikmati akhir bulan gitu ya, sudah di ujung-ujung tanduk gitu ya, tapi kok ada aja gitu ya buat makan, ada buat anak gitu, beli susu habis, pampersnya ono gitu, nggak ada untuk beli gitu, ada aja rezeki gitu. Mungkin itu karena kita juga ketika kita beribadah, kita juga fokus pada satu hal yang intinya mungkin kita hanya berpasrah gitu, sesuatu. Nggak tahu ya, ngomong fokus sama pasrah ini linear nggak ya? Karena mungkin hal yang kita berfokus di dalamnya punya plan, kadang-kadang sesuatu yang menggagalkan adalah ambisi yang nggak ada henti. Tapi mungkin kerja keras ini juga, makanya ini suatu hal yang harusnya kita bisa bersikap dewasa dalam menimbang gitu ya, antara fokus, ambisi, dan juga ikhlas di dalamnya. Karena mungkin dengan kerja keras kita, dengan segala macam gitu, kayak Colonel Sanders itu tadi, seandainya dia menyerah di salah satu titik karena dia fokus,
mungkin kerjanya dia adalah ibadah. Sama seperti ketika kita ngomong fokus kepada satu yang menjadi miracle atau keajaiban, akhirnya berubah menjadi sebuah keajaiban karena dia fokus, karena dia punya satu tujuan yang diimbangi dengan doa, dengan kekuatan yang sesuatu yang dinalar. Manusia ini nggak bisa nyambung gitu. Iya. Itu sih mungkin. Ya menurut saya sih Silakan. untuk fokus itu menurut saya disiplin ya. Wow. Disiplin. Jadi meskipun kita diterjang apa aja, kita tetap disiplin untuk tetap fokus mengerjakan itu. Gitu. Iya. Jadi kita bisa meskipun resiko itu kita terima aja. Supaya nanti kedepannya kan diperbaiki. Gitu bisa. Jadi disiplin itu bisa membuat orang itu meskipun kita tergoyah tapi tetap kita disiplin mengerjakannya, pasti kita akan dapat. Artinya ketika apapun yang datang kita akan coba terima itu dan Iya. evaluasi untuk yang terbaik ke depannya. Iya betul. Maksud saya secara ikhlas itu tadi. Nah itu meskipun kita nggak sesuai ekspektasi, kita sudah kerja keras tidak sesuai ekspektasi, ya biarin, kita tetap fokus saja. Oke, sekarang tanggapan dari Mbak Nita, silahkan gimana Mbak? Penutup untuk terkait fokus ini secara umum aja Mbak ya, menurut dari sisi. Sudah menyukai pekerjaan, ya kita harus fokus, konsisten sampai kita akan mencapai tujuan yang diinginkan. Yang sudah ditentukan ya. Betul. Oke. Konsisten, disiplin, dan apa sih? Keajaiban. Keajaiban. Iya, miracle. Kalau dari saya baru ingat Pak, fokus itu ternyata saya pernah dilihatkan tentang sebuah video yang durasinya sekitar 1 jaman tentang kekuatan pikiran. Oke. Ya, pikiran kita itu ibarat sebuah magnet. Ya kan, kalau kita memikirkan sebuah atau apa gitu, memikirkan iya, sesuatu. kita memikirkan sesuatu dengan kuat, dengan fokus yang luar biasa, itu kita bisa menarik sesuatu itu ke kita. Khususnya mungkin yang baik ya, pasti akan menarik. Iya, betul. Kebalikannya juga ketika Iya. Buruk pasti akan terjadi itu. Iya, betul. Harus berpikiran yang Positif. positif Pak. Iya, jadi fokus itu ya berarti bisa menjadi Menarik. pikiran atau magnet buat diri kita sendiri ya. Iya. Mungkin ini bahasan kita di bab kedua nanti ya. Iya, itu nanti akan kita lanjut di bab 2. Oke, nggak kerasa sudah Kita di sini tidak saling ngajarin atau saling Iya. pintar satu sama lain. Kita di sini sama-sama bertukar pikiran dalam perspektif masing-masing. Ya, jadi begitu ya. Kosongkan gelasmu ya Pak ya, maksudnya ya. Oke, sekian bedah buku kami di sesi kali ini. Buat teman-teman yang mungkin ada mau ngasih feedback atau kasih pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan berjumpa di video selanjutnya lagi. Sampai jumpa. Dadah. Bye-bye.